Sama juga. Tidak ada hal yang meningkat yang bisa kita buat. Yang hanya kita buat tiap tahun setelah datang Ramadan, tarawih 20 atau tarawih 8, witir 3, itu saja. Coba kita tambah ini salat. Tak usah seperti Ali bin Abi Thalib dalam 40 rakaat. Fi Ramadan wa ghairi Ramadan, baik di luar ataupun dalam Ramadan, tak usah. Tak usah seperti Imam Syafi'i, Pak Tamrin. 150 rakaat di bulan Ramadan, 2 kali khatam di bulan Ramadan setiap hari, tak usah. Tapi ada penambahan lah. Jadi maksud saya, kalau kita bangun sahur, jangan betul-betul hanya mau makan. Itu maksudnya. Bangun 3:30, bangun jam 3, coba tambah itu rakaat salat. Yang kita laksanakan di siang hari, Pak Tamrin, biar kita salat 1000 rakaat. Itu dengan nilai kita salat di sahur 2 rakaat itu lebih tinggi nilainya. Lebih tinggi nilainya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini ada meningkat kita. Saya harap demikian. Jadi jangan terfokus tarawihnya di masjid. 2 rakaat saja sebelum makan sahur. Oh saya, mungkin sudah kita bahas juga hukum salat witir kan? Saya sudah salat witir. Salat witir sudah 1 kali 1 malam. Tidak boleh salat witir 2 kali. Jadi kalau kita sudah salat witir bersama imam di masjid tarawih, halas sudah. Nanti kita sudah, setelah itu kita tidur, kita bangun berarti sudah selesai. Salat biasa saja. Tambah 2 rakaat, jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Witir itu penutup sebelum kita tidur. Setelah kita bangun, alhamdulillah selesai. Tapi jangan witir lagi, witir sudah cukup. Ditanya sama Rasul, jumhur ulama 4 mazhab, bagaimana ya Aisyah Rasulullah? Dia witir sebelum tidur atau witir sesudah tidur? Kata Aisyah, dua-dua pernah dibuat sama Nabi. Cantik ini Nabi kasih contoh kita. Dua-dua pernah dibuat sama Nabi. Ditanya Aisyah, bagaimana Rasulullah kalau dalam keadaan junub malam hari di waktu Ramadan? Apakah dia mandi dulu baru makan sahur atau makan sahur dulu atau mandi? Kata di istri yang satu katakan mandi dulu. Aisyah bilang pernah mandi sama saya, pernah juga makan sahur dulu baru mandi. Cantik. Nabi kasih ajaran kita. Nabi mudahkan. Kenapa? Tidak mungkin keadaan ini statis terus. Pasti berubah-ubah. Oh saya mau ikut Imam Syafi'i saja Bapak. Tarawih witir sebelum tidur. Tidak apa-apa. Tapi ada kadang-kadang nanti waktu-waktu lain kita sudah tidak sempat witir sebelum tidur terus mau putus. Nanti bangun tidur baru kita witir lagi. Jadi kita belajar kepada Al-Quran dengan hadis. Kita arahkan diri kita kepada Al-Quran dengan hadis. Karena kita tidak bersama Nabi, butuh penjelasan dari ulama-ulama. Dan yang sudah disepakati jumhur adalah 4 mazhab. 4 mazhab yang menjelaskan kepada kita. Mereka menghidangkan kita makanan. Tinggal kita pilih menunya yang baik. Karena kita tidak perlu cari dalil lagi. Mereka sudah pilihkan kita dalil-dalilnya. Semua dalil mereka itu kuat, menguatkan satu sama lain. Ya Pak ya, hebat apa? Sekarang ya saya pernah singgung azan di sini ya. Siapa begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau wudu, bagian kepala cukup di depan, sah sudah. Dari 4 anggota itu sudah sah. Sudah sah. Imam lain tidak harus di atas kepala. Artinya apa? Menu ini dihidangkan untuk kita kemudahan. Karena mereka ini berdasarkan hadis-hadis yang sudah sahih semua. Imam Syafi'i bukan bodoh, tidak. Karena memang betul. Ada waktu-waktu kita dalam perjalanan tidak mungkin mau buka, apalagi perempuan mau buka jilbabnya kan. Ada waktu-waktu dalam perjalanan kita hanya bisa menyapu ini saja. Jadi semua bisa terpakai. Kemudahan-kemudahan yang diberikan. Dan hal itu Nabi juga begitu. Hanya di zaman Nabi tidak bisa mengatakan mazhab Abu Hurairah dengan mazhab Ibnu Abbas karena Nabi masih hidup. Tidak bisa. Nabi masih hidup. Karena Abu Bakar dengan Umar saja mazhabnya itu beda. Maksudnya apa? Jadi mazhabnya itu beda, yang dia pilih sama Nabi itu juga beda. Abu Bakar sebelum tidur dia salat witir.
kebiasaannya ubahkan. Umar bin Khattab, dia salam witir nanti bangun dari tidur. Artinya mazhabnya beda, tapi dua-dua ini mazhab dari Nabi. Jadi mudah-mudahan kita pahami apa itu yang dimaksud dengan mazhab. Nah, jadi bukan disuruh kita ke Imam Abu Hanifah, kita ke Rasulullah. Hanya kita tidak akan mengerti langsung ini barang, bahan baku, tidak mengerti, kita harus diolah dulu. Dan mereka orang kapasitasnya mumpuni. Jadi kira-kira demikian mengenai sahur. Jadi mudah-mudahan ada ketambahan lah, saya berharap begitu. Kalau biasa kita bangun jam 3, salat 2 rakaat saja dulu ketambahannya. Nanti di akhir Ramadan, 10 Ramadan, baru ditingkatkan jadi 4 rakaat tambahannya. Kemudian menunggu istri kita memasak, menghidangkan makanan, ambil Quran. Itu lebih efektif, Pak. Kita bercakap dengan Allah sedikit. Kalau memang belum mampu kita apa itu munajat, belum mampu kita bagaimana kebersamaan kita dengan Allah, belum mampu kita mengolah, ambil Quran saja, baca. Itu tahapan pertama. Tapi kalau sudah bisa naik ke tafakkur, sudah bisa naik ke musyahadat, sudah bisa naik nanti ke munajat, oh itu jauh lebih bagus lagi. Jadi kita berbincang-bincang dengan Allah. Tapi minimal Al-Quran. Jadi jangan juga bicara musyahadat, bicara munajat, tafakkur, tapi tidak tahu baca Quran buta huruf. Alhamdulillah misalnya. Ini juga pusat. Ini juga pusat. Jadi jangan kita bicara panjang lebar Al-Quran tidak tahu. Ini minimal baca Quran. Istri kita sudah menghidangkan, baru kita makan. Subhanallah, berkahnya luar biasa. Sebelum makan. Jadi bagaimana itu? Bagaimana makanan itu tidak berkah? Coba. Jadi kalau hanya makanan berkah tidak mungkin, Pak, kan? Makanan dalam sahur itu berkah. Bagaimana tidak mau berkah? Sudah habis salat 2 rakaat, sudah habis baca Quran, sudah habis doa kepada Allah, habis istighfar, kemudian makan. Jelas makanannya berkah. Tapi kalau hanya makanan yang dihidangkan saja, kan tidak mungkin. Waktunya saja yang berkah, makanannya tidak berkah jadinya. Jadi kita niatlah mudah-mudahan. Kemudian di waktu sahur itu juga takwiyah niat untuk menguatkan niat kita untuk berpuasa esok hari. Kemudian kita masuk ke berbuka. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Rasulullah la yazalun nasu bi khairin ma'ajjilul fitrah, bahwa manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selagi mereka mempercepat berbuka apabila waktunya tiba. Jadi apabila matahari telah tenggelam. Ada Abi Hurairah ta'ala kala nah Rasulullah wisal. Rasulullah melarang berpuasa wisal, menunda-nunda buka, karena mau tambah. Ya kalau sekarang bahasanya ya mau coba-coba jago. Ya, jadi tidak berbuka, mau sambung lagi untuk puasa besok. Itu disebut dengan wisal. Faqala rajul muslimin, ada min fa innaka rasul, ya Rasul saya mampu. Nabi bilang saya lebih mampu dari Anda. Tapi bukan itu petunjuknya. Artinya amalan yang dibuat Rasulullah sehingga nilainya itu tinggi tidak harus waktunya panjang, tidak harus menyiksa diri, tetapi cukup mengikuti petunjuk-petunjuk yang Nabi sudah berikan, maka itu nilainya sudah tinggi kalau sudah ikut sunnah. Jadi selagi manusia tetap dalam kebaikan, selagi dia menjaga berbuka puasa. Jadi kalau sudah tiba waktu buka, Pak, ya berbuka. Jadi berbuka. Karena itu kegembiraan dalam hadis sahih bahwa 2 kegembiraan, farhatani orang yang beriman, farhatun inda fitrah wa farhatun liqa'a rabbih. Ketika dia berbuka dan ketika nanti pahala puasa itu akan dia dapatkan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya itu berbuka. Jadi ada saksi, ya Allah, saya sudah pernah gembira, janjimu akan gembira juga nanti. Oh iya, ini pahala-pahala puasa aku berikan. Karena dalam hadis saya lain, wa na'ajzi bihi, kan? Saya sendiri ya yang memberikan penilaiannya. Karena bukan malaikat tidak bisa catat puasa. Khusus nanti Allah. Memang tiap-tiap amalan pasti punya kelebihan.
supaya kita haus dengan amalan, berlomba-lomba cari di mana kemampuan yang bisa kita dapatkan dari semua itu amalan. Karena Rasulullah yuftiru ala rabbatin qabla an yusalli fa in lam takun ratbatun fa'al tamaratin fa in lam takun haswatin min ma'in. Ini berbuka. Jadi Rasulullah itu kalau sudah tiba waktu berbuka, Rasul dulu, kemudian biasanya Rasul pakai rotab. Rotab itu yang basah agar mengkal. Kalau tidak ada, maka Nabi pakai tamar. Tamar itu korma yang agak kering, tidak terlalu berair. Jadi kalau rotab ini seperti sukari, seperti tunis. Ada yang muda, kalau yang pernah haji umrah, biasanya ada yang agak berwarna-warna hijau, belum terlalu masak. Itu rotab. Itu yang Nabi paling suka. Nah, kemudian tamar ini yang agak kering, seperti ya rata-rata model ajwa yang mahal. Kemudian yang dibawanya itu seperti khalas, itu yang agak kering. Jadi boleh. Artinya kata para ulama yang manis-manis. Jadi kalau mau dapat keutamaan ya sekedar itu 3 butir saja nanti. Kemudian apabila kedua ini tidak ada, maka Nabi hanya ambil air. Walau Nabi minum seteguk, setelah itu Nabi salam. Jadi sebenarnya tidak terlalu dianjurkan langsung makan makanan berat ketika berbuka puasa. Ya Pak ya, tidak terlalu dianjurkan. Tidak terlalu dianjurkan. Apalagi waktu maghrib itu sempit. Yang ditakuti tidak sempat membersihkan mulut, tersisa kelapanya onde-onde di gigi, sementara Imam Al-Ghazali kita ambil onde sisa kelapanya masuk di tenggorokan, batal sembahyang. Batal sembahyang. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita ada nilai. Saya tidak menggembirakan penjual korma, tidak. Maksudnya boleh dipersiapkan kormanya, ya. Apalagi 1 tahun 1 kali kita ambil berkah. Sebenarnya kalau kita mau amalkan hadis Nabi betul, simpel, tidak ada yang sakit. Kesian juga rumah sakit, Pak. Kesian juga apotek. Kesian juga dokter. Iya. Kalau mau amalkan Nabi, tidak mungkin Nabi dusta. Asal kita mau, memang mahal. Dan kesehatan itu kan mahal. Kata Nabi kan dalam hadis saya 7 butir ajwa di pagi hari sebelum ada masuk apa-apa. Nabi ibaratkan kalau Anda diracun hari itu, racun itu tawar. Artinya apa? Kalau diracun saja bisa tawar, bagaimana dengan kesehatan kita? Ya kan? Jadi kalau ada yang mampu ajwa 7 butir 1 hari, selesai itu Pak. Jadi kalau semua orang Indonesia konsumsi ajwa 7 butir, ajwa al-a'la, ya ajwa ini kan beda. Yang kualitas racun itu, yang di Madinah, dia hidup di bukit, di tempat yang tinggi, hidup di batu dia. Itu kurma yang mahal. Kurang lebih kalau di Madinah saja, kurang lebih hampir 1 juta Pak. Iya. Kalau ajwa yang biasa ada kan, biasa 1 kilo hanya 500 di Indonesia kan. Ada yang 1,5 kilo 250. Itu masih ajwa yang di bawah. Ada ajwa yang di atas, ajwa a'la. Sudah diteliti. Banyak profesor masuk Islam gara-gara itu. Iya. Sudah diteliti jenisnya, diteliti kenapa bisa tanahnya di batu itu bisa zat apa yang ada, sudah banyak yang teliti secara ilmiah. Ternyata memang luar biasa. Jadi jangankan itu, bapak-bapak yang pernah haji mereka sudah tahu ada jalan yang Nabi sabdakan itu. Kalau jalan bus di situ kan Pak, ya Pak pernah dengar begitu. Jadi semua terbukti. Tidak ada getarannya. Betul. Apa yang bohong? Jadi kalau sudah begitu, kok tidak ada yang sakit. Kenapa? Selera makan sudah tidak rakus itu. Tidak akan rakus itu. Karena sudah masuk tiap hari masuk 7 butir. Paling makan itu bisa-bisa 1 kali 1 hari. Ya hanya kita tidak bisa sudah. Nah, jadi mudah-mudahan kemudian doa. Nah ini doa lagi terakhir seperti yang ahad lalu saya sampaikan.
Jadi biasanya ada kita berdoa gunakan doa ini. Jadi doa yang dipakai buka puasanya jangan sampai tidak berbuka. Doa yang dipakai buka puasa biasa kita pakai ada dari Muaz bin Zahra an-Naubalati anna Nabi sallallahu karena idza aftara kalau Nabi biasa berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu riwayat sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua riwayat yang dari Abu Dawud biasa kita pakai zahabaz zumaa wa batalatil guru wa sabbatal ajru insyaallah. Yang kurang lebih yang pertama artinya ya Allah aku berpuasa karena Engkau, aku berbuka karena nikmat-Mu. Ya, yang kedua, alhamdulillah telah hilang rasa haus, urat leher telah basah, dan ganjaran menunggu, insya Allah. Kedua, sebenarnya doa yang paling ampuh untuk buka puasa, selain zikir-zikir yang diajarkan Nabi, doa yang paling sahih yaitu dengan membaca Bismillah. Hamba Allah sangat mencintai hambanya ketika makan minum, dia ucapkan Bismillah kata Rasul. Kenapa? Kedua doa ini sebenarnya sudah basah dahaga, sudah basah leher. Berarti sudah buka. Iya Pak. Zahaba itu dalam bahasa Arab sudah pergi. Bukan yazhabun. Ya kan bukan mudhari. Dia madi. Madi itu artinya kelakuan yang sudah dilaksanakan. Ini kesalahpahaman kita. Kadang memang jarang dijelaskan di mana. Sama yang lalu saya bilang, orang bilang ini daif yang doa dari sahabat. Iya, yang sahihnya dari Rabiul Awal berdoa bukan dari sahabat. Aku itu. Jadi kedua-dua hadis ini sahih. Tetapi paling afdal ini setelah kita berbuka. Ini yang dibaca doa. Jadi doa yang sahabat semua, ya Allah, sudah hilang haus saya, sudah hilang lapar saya, sudah basah tenggorokan saya. Tidak mungkin sebelum doa, sebelum buka, belum basah tenggorokan kita. Iya Pak. Nah, saya buka kita punya. Hanya biasa kita tidak tahu karena tidak semua orang tahu tata bahasa. Dan orang-orang yang tahu tidak pernah sampaikan. Ini susahnya. Mereka tidak pernah sampaikan. Padahal doa makan minum pamungkas simpel saja. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, kalau kalian lupa, ini sahih Bukhari Muslim. Kalau kalian lupa baca Bismillah, kalau kalian ingat di tengah makan, maka bacalah Bismillah awwalahu wa akhiruhu. Dengan nama Allah, awal dan akhir. Tetap pamungkasnya itu Bismillah. Nanti kalau sudah makan 3 kurma, baru kita berdoa kepada Allah, ya kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya arhamar rahimin. Baru salat. Itu yang dibuat sama Nabi. Jadi zikir sebelum buka banyak. Hadis-hadisnya sahih, silahkan. La ilaha illallah. Karena Nabi bilang minta 4, ya kan? Yang dilapas sebelum buka puasa itu, yaitu tidak la ilaha illallah, kemudian minta surga, terjauh dari neraka, kemudian minta pengampunan. 4 itu sebelum buka puasa. Silakan Bapak pilih mana yang mudah untuk Bapak, silakan. Kalau Bapak lagi senang-senang hati ya Allah berikan surga, berikan surga, berikan surga. Nas'alukal jannah. Kalau lagi bagus ya boleh. Wa a'udzubika minan nar. Kalau lagi bagus ya sekaligus dengan astagfirullah, nas'aluka ridaka wal jannah. Boleh sebelum buka. Lebih baik itu dilapas lebih bagus. Lapas saja yang tidak bagus. Dilapas saja. Karena memang kalau diartikan itu doa, memang itu sudah makan, sudah buka, karena leher sudah basah Pak. Jadi sebagaimana sahur, jadi kalau bisa iftar jangan sampai kita terburu. Biarlah di Masjidil Haram, di Masjid Madinah ya, 1 jam sebelum buka orang sudah duduk. Kenapa? Karena di sana tempatnya itu berkah, ya kan? Tempatnya itu luar biasa. Nah, tetapi jangan putus asa. Ketika kita buka puasa, kita berada di tempat yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jadi tidak kurang berkahnya dari kita berbuka di Masjid Haram dengan di Masjid Madinah.
Demikian kira-kira Ustaz Tamrin ya. Ini sudah kita potong-potong banyak Pak. Walaupun hanya 20%, tapi saya menginginkan ada perbedaan kita punya Ramadan. Sahur diperhatikan, kemudian buka puasa diperhatikan. Jadi kalau bisa jangan menu-menu yang berat, jangan menu-menu terlalu banyak, supaya kita juga sehat rohani, sehat jasmani. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika.